Kecanduan bekerja menjadi salah satu fenomena yang kian marak terjadi di kalangan anak muda. Saat ini, banyak yang bangga menyebut diri mereka workaholic. Tapi, apakah ini sebenarnya merupakan hal yang positif? Untuk menilik lebih dalam terkait fenomena workaholic, simak ulasan berikut ini. Workaholic atau kecanduan bekerja adalah fenomena yang semakin marak di era modern. Penyebab fenomena ini berasal dari banyak faktor, mulai dari tuntutan kerja yang tinggi dan keinginan untuk terus berprestasi, tuntutan finansial, serta tuntutan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memicu kondisi ini. Kalau pertama yang ngedorong aku untuk banyak ngambil kegiatan itu karena memang lingkungan, Kak. Jadi teman-teman aku tuh juga kuliah sambil kerja, jadi aku juga keikut di jalan tersebut. Terus selain itu tuntutan buat aku pengen beli sesuatu dari uangku sendiri, Kak. Jadi kayak biar nggak minta orang tua terus gitu. Sebenarnya karena penasaran yang pertama, Mbak. Terus banyak orang tuh yang bilang kalau mahasiswa itu masih terbuka lebar gitu kesempatannya. Jadi kayak kesempatan untuk mencoba banyak hal walaupun nanti kayak trial and error di tengah jalan nggak suka atau gimana itu masih bisa gitu loh, masih boleh, dan kesempatan itu yang aku ambil gitu loh. Kalau memang dari segi finansial memang benar, karena saya di sini hidup sendiri tanpa biaya orang tua. Nah, jadi mulai dari UKT, biaya kos, biaya makan, itu saya biaya sendiri. Kecanduan yang menyebabkan bekerja secara berlebihan juga dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Hal ini dikarenakan workaholic akan berujung pada gangguan kesehatan hingga berdampak negatif pada kegiatan maupun hubungan sosial mereka. Memang benar, ketika kita selesai dari kuliah kita langsung berangkat untuk part-time, kita tidak akan memiliki waktu untuk interaksi sosial. Nah, itu yang menyebabkan adanya pengurangan relasi atau ruang lingkup sosial kita gitu. Jadi, maaf ya, konteksnya sedikit kita seperti menjauh dari teman-teman. Nah, untuk kesehatan ada gitu. Kalau misalnya, tapi kembali lagi ya balik ke orang masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa jaga kesehatan, kayak misalnya jadi telat makan, terus habis itu tidurnya terganggu, stres, dan mungkin kurang minum air putih, itu bisa mengganggu banget. Kemarin saya sempat dapat saran gitulah, nasihat dari dokter, pokoknya jangan terlalu stres gitu. Tapi itu juga sebenarnya challenge untuk setiap orang yang aktif. Jadi gimana caranya dia komitmen, bukan hanya di dalam aktivitas dia yang padat, tapi juga harus bisa komitmen sama kesehatan dia sendiri gitu. Apabila dibiarkan, workaholic dapat berdampak pada masalah yang lebih serius, seperti burnout atau kelelahan emosional yang parah. Hal ini juga dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan mental seperti insomnia, depresi, hingga penyakit jantung. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, demi mencegah diri terjebak dalam gaya hidup workaholic ini. Selin Munte, Rohmat Arif, Tim Liputan, Berita Kampus. Untuk membahas lebih lanjut terkait fenomena workaholic di kalangan anak muda, penyebab dan dampak workaholic, hingga cara sederhana menghindari workaholic. Saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Selin Munte, yang akan berbincang-bincang bersama seorang psikolog klinis, Ibu Fety. Silakan Selin. Baik, Jumpa Tianggoro, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Fety selaku psikolog klinis untuk membahas lebih lanjut terkait fenomena workaholic dari sisi psikologis. Nah, halo Ibu Fety. Halo Mbak Selin. Apa kabar nih Bu sekarang? Baik, Alhamdulillah. Oke, boleh tahu gak sih Bu kesibukannya sekarang ini sedang apa aja? Kalau sekarang saya kesibukannya pastinya konseling ya, melayani konseling offline dan online juga untuk kasus-kasus di seputar kesehatan mental, misalnya keluarga, pernikahan, ataupun pasangan yang lagi pacaran gitu. Oke Bu, mungkin kita langsung aja kali ya Bu ya. Sesuai dengan topik ulasan kita minggu ini kan membahas terkait fenomena workaholic dari sisi psikologis. Yeah. Nah mungkin mau bertanya di awal nih, sebenarnya apa sih fenomena workaholic itu, dan
apa sih yang membedakan workaholic ini dengan sekedar rajin maupun produktif gitu? Oke, jadi workaholic ini memang dibagi menjadi dua kata ya, work dan holic. Work itu kerja, holic itu kecanduan, ketagihan, seperti itu. Jadi, kondisi di mana seseorang itu memaksa dirinya untuk terus bekerja, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal batasan, seperti itu. Sebetulnya sifatnya cenderung negatif untuk workaholic ini. Jadi, sangat berbeda dengan mereka-mereka yang rajin ataupun produktif. Kalau workaholic, dia tidak mengenal batasan. Jadi anytime dia harus kerja kayak gitu. Kalau nggak kerja, nanti dia ngerasa males, ngerasa kurang pintar seperti itu. Tapi mereka-mereka yang rajin, mereka tahu manajemen waktu yang produktif bagaimana. Mereka tahu membedakan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman, misalnya seperti itu. Tapi untuk workaholic, dia tidak seperti itu. Dia tidak bisa membedakan waktu untuk keluarga, diri sendiri, dan juga dia tidak punya manajemen waktu efektif ketika mereka bekerja. Jadi memang sifatnya cenderung negatif ya, Mbak. Oke, berarti kalau dari sisi psikologis nih sebenarnya apakah workaholic ini patut dihargai ataupun sebenarnya harusnya diwaspadai begitu? Cenderung untuk diwaspadai ya, karena memang jika tidak tertangani, dia bisa menyebabkan masalah yang serius untuk kedepannya begitu Mbak. Karena memang fenomena zaman sekarang khususnya di mahasiswa gitu ya, banyak mereka tuh berlomba-lomba untuk menjadi prestasi, untuk ibaratnya mendapat validasi dari orang lain juga ketika mereka dianggap banyak ikut organisasi, mereka sering bekerja part-time, magang, segala macam, bisa aja mereka dapat penilaian dari orang lain, wah ini keren ya, bisa jadi panutan seperti itu. Tapi ya, balik lagi, kita perlu aware juga workaholic ini perlu kita batasi supaya tidak berdampak negatif atau serius untuk kedepannya. Oke, kalau begitu ya Bu. Jadi sebenarnya workaholic ini sendiri sebenarnya bukan termasuk produktif ya Bu ya, karena Betul. mereka jadi lebih mengabaikan kesehatan mereka sendiri. Betul. Nah, mungkin mitra kampus semua juga ingin mengetahui sebenarnya apa sih penyebab dari mahasiswa dapat mengalami workaholic ini sendiri? Apa ada hubungannya dengan tuntutan akademik? Nah, ini workaholic ini tidak tiba-tiba tuh berdiri sendiri. Tidak tiba-tiba kita tuh jadi workaholic, enggak ya. Ada yang mendasari, misalnya rasa takut dan khawatir gitu. Rasa takut dan khawatir ini datangnya juga macam-macam. Mungkin dari tuntutan akademik, atau mungkin dia bergaul di kampus dengan orang-orang yang memang dia workaholic juga. Jadi mau nggak mau dia workaholic gitu ya. Ada juga yang tuntutan dari orang tua. Kamu harus dapat IPK segini, harus lulus 3,5 tahun misalnya seperti itu. Jadi mengharuskan dia untuk bekerja lebih keras lagi. Karena ketika dia tidak bekerja lebih keras, artinya dia takut dikira males, dia takut dikira kurang pintar, seperti itu. Jadi memang faktornya setiap orang berbeda-beda ya, gitu Mbak. Berarti faktor tuntutan akademik, terus ada faktor lingkungan juga begitu ya, Mbak? Betul, iya. Sih. Nah, setelah dijelaskan nih penyebabnya, terus boleh tahu nggak sih Bu, apa aja sih sebenarnya dampak negatif dari workaholic ini terhadap kehidupan sehari-hari kita? Oke, pastinya kalau tidak tertangani akan menjadi burnout ya. Burnout itu adalah stres yang mungkin terus-menerus kita alami sebagai manusia, tapi tidak ada penanganannya, tidak tertangani. Nah, kalau sudah burnout, kemudian bisa juga berkembang menjadi masalah yang lebih serius, yaitu masalah kesehatan mental, contohnya depresi, ataupun mengalami kecemasan, seperti itu. Jadi memang workaholic ini perlu diperhatikan ya untuk para mahasiswa. Boleh kita bekerja, boleh kita untuk punya aktivitas organisasi, tapi kita perlu tahu yang namanya batasan. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus merasakan capek, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan banget karena kesehatan mental kan sekarang lagi sangat diperhatikan ya. Jadi memang harus aware dengan diri sendiri juga. Oke, baik. Sebenarnya kita udah ngomongin seputar workaholic, mulai dari artinya, terus penyebabnya, dan mungkin beberapa dampak negatifnya. Nah, mungkin mitra kampus semua juga ingin tahu nih Bu, beberapa cara yang efektif untuk mahasiswa yang mungkin mengalami workaholic ini, gitu, untuk mengatasinya. Apakah ada cara-cara yang efektif? Oke, yang pertama mungkin kita perlu pahami dulu pemicunya apa. Contoh nih, kalau misal kita kebanyakan lihat sosial media sosial kita scroll, kadang kan bisa bikin kita untuk menjadi iri gitu ya, ngelihat
kok orang lain bisa bekerja lebih, sedangkan aku enggak. Nah, kalau kita sudah pahami triggernya seperti itu, kita buat batasan. Kita coba untuk atur waktu kita sedemikian rupa. Terus yang kedua, minimal seminggu sekali untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri melakukan hobi atau hal yang kita suka. Contoh, misal seminggu sekali setiap weekend pengen rebahan aja di kos atau di rumah untuk sekedar nonton film kesukaan, atau mungkin kita ngopi bareng teman-teman di kafe, atau mungkin ngopi sendirian, me time, seperti itu untuk saran yang efektif dari saya. Oke. Nah, itu dia tadi Mitra Kampus pembahasan saya mengenai fenomena workaholic dengan Ibu Feti. Nah, mungkin bagi Mitra Kampus yang juga mengalami fenomena workaholic ini boleh menerapkan beberapa cara efektif yang sudah dijelaskan oleh Ibu Feti tadi ya. Nah, saya Selin Munte dan tim yang bertugas melaporkan. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Mitra Kampus akan diajak untuk mencicipi nikmatnya sambal bakar khas Nusantara di Sambal Bakar Pandawa.